Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 1 Miftahul Khairah, NIM 2420002, 2 Nisatun Nadliyah, NIM 2420008. Kami akan mempresentasikan tentang diagonalisasi. Definisi diagonalisasi. Matriks kuadrat A dinamakan dapat didiagonalisasi atau diagonalisable jika terdapat matriks B yang dapat dibalik, sehingga matriks B inverse kali matriks A kali matriks B diagonal. Matriks B dikatakan mendiagonalisasi matriks A. Teorema 2. Jika A adalah matriks N kali N, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain. A. Matriks A dapat didiagonalisasi. B. Matriks A mempunyai vektor eigen bebas linier. Suatu matriks A N kali N dengan N vektor eigen yang bebas linier dapat didiagonalisasikan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, carilah N vektor eigen bebas linier untuk matriks A P1, P2 sampai dengan hingga Pn. Langkah yang kedua, bentuklah matriks B yang mempunyai P1, P2 sampai dengan hingga Pn sebagai vektor-vektor kolomnya. Yang ketiga, matriks P inverse kali matriks A kali matriks B akan didiagonal dengan lambda 1, lambda 2 sampai dengan hingga lambda n sebagai entry-entry diagonalnya yang berurutan, di mana lambda 1 adalah nilai eigen yang sesuai dengan PI. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan hingga n. Baiklah, saya akan memberi contoh tentang mendiagonalisasi matriks. Yang pertama, carilah matriks B yang mendiagonalisasi matriks A 4, 0, 1, min 2, 1, 0, min 2, 0, 1. Yang pertama, kita akan mencari vektor eigen dengan rumus determinan lambda kali matriks identitas dikurangi matriks A sama dengan 0. Determinan kita masukkan lambda dikali matriks identitas dikurangi matriks A. Kemudian kita kalikan. Lambda kali 1 min 4 sama dengan lambda min 4. Lambda kali 0 min 0 sama dengan 0. Lambda kali 0 min 1 sama dengan min 1. Lambda kali 0 dikurangi min 2 sama dengan 2. Lambda dikali 1 min 1 sama dengan lambda min 1. Lambda dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Lambda dikali 0 dikurangi min 2 sama dengan 2. Lambda dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Lambda dikali 1 dikurangi min 1 sama dengan lambda min 1. Kemudian matriks yang kita peroleh ini kita determinkan dengan cara sarus, yaitu menambahkan dua kolom pertama ke belakang. Kita akan mengalihkan lambda negatif 4 dikali lambda negatif 1 dikali lambda negatif 1 sama dengan lambda negatif 4, lambda negatif 1, lambda negatif 1. Kemudian 0 kali 0 kali 2 sama dengan 0, min 1 kali 2 kali 0 sama dengan 0. Ini yang pertama adalah penjumlahan, kemudian yang kedua kita melakukan pengurangan. Negatif 1 kali lambda negatif 1 kali 0 sama dengan negatif 2 lambda plus 2. Lambda negatif 4 dikali 0 dikali 0 sama dengan negatif 0. 0 dikali 2 kali lambda negatif 1 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian ini kita jumlahkan negatif lambda negatif 4, lambda negatif 1, lambda negatif 1 ditambah ini hasilnya 2 buka kurung lambda negatif 1. Karena ini sama ada lambda negatif 1, kita keluarkan. Jadi ini kan ada 2, tinggal 1 di sini. Lambda negatif 4, lambda di sini lambda negatif 4, lambda negatif 1 plus 2. Kemudian ini kita operasikan dulu. Lambda
menghasilkan lambda kuadrat min 5 lambda plus 6 sama dengan 0. Kemudian ini kita pecahkan, kita melakukan pemfaktoran dan menghasilkan lambda negatif 2, lambda negatif 3. Kemudian kita telah memperoleh lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 3. Ini adalah nilai eigen. Kemudian kita akan mencari faktor eigennya. Baiklah, untuk lambda sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan ini yang lambda kali matriks identitas dikurangi A kan menghasilkan ini. Kita masukkan lambdanya. 1 dikurangi 4, ini 2 tetap 0, negatif 1, 1 dikurangi 1, 0, 0, 1 dikurangi 1 menghasilkan ini. 1 dikurangi 4 min 3, 0, negatif 1, 2, 1 dikurangi 1, 0, 0, 2, 0, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari X. Yang pertama, min 3 X1 dikurangi negatif X3 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 2X1 sama dengan 0. 2X1 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 0, kemudian X1 sama dengan kita masukkan ke persamaan ini. Negatif 3 kali 0, 0, negatif X3 sama dengan 0, berarti negatif X3 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan, kita ibaratkan jika X2 sama dengan T, maka X sama dengan X1 kan 0, ini 0, X2, T, X3 0, kemudian T kita keluarkan menjadi 0, 1, 0. Kemudian 0, 1, 0 ini adalah vektor eigen dari nilai eigen 1. Kemudian untuk lambda sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan ini. 2 negatif 4 sama dengan negatif 2, 0 tetap, min 1, 2 tetap, 2 dikurangi 1, 1, 0, 0, 2 tetap 0, 0, ini bukan lambda, ini 2 dikurangi 1, 1. Kemudian kita mencari X. Yang pertama, min 2X1 ditambah min 1 X3 sama dengan 0, ini berarti kan 2 negatif 2X1 dikurangi X3 sama dengan 0, berarti min 2X1 sama dengan X3. Yang kedua, 2X1 ditambah X2 sama dengan 0. Masukkan ke sini, 2X1 ini pindah ruas menjadi negatif X2. Kemudian kita ini untuk menghilangkan negatif ini, kita pindah ruas jadi negatif 2X1 sama dengan X2. Kemudian kita ibaratkan jika X1 sama dengan T, X1 sama dengan T, maka X3 sama dengan min 2T dan X2 sama dengan min 2T. Kita masukkan X sama dengan T, min 2T, min 2T. Kemudian T kita keluarkan menjadi 1, min 2, min 2. Menjadi 1, min 2, min 2 adalah vektor eigen dari nilai eigen 2. Untuk lambda sama dengan 3, kita masukkan juga seperti ini. 3 min 4 min 1, 0 tetap, negatif 1 tetap, 2, 3, negatif 1, 2, 0 tetap, 2, tetap, 0, 3 dikurangi 1, 2. Kemudian kita mencari nilai X. Yang pertama, min X1 dikurangi min X3 sama dengan 0, berarti min X1 sama dengan X3. Yang kedua, 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 0, kita masukkan 2X2, berarti kita pindah ruas sama dengan min 2X1. X2 sama dengan kita bagi 2 menjadi negatif X1. Kita ibaratkan X1 sama dengan T, maka X3 sama dengan min T, X2 sama dengan min T. Kita masukkan X sama dengan T, min T sama dengan T, kita keluarkan 1, min 1, min 1. Ini adalah vektor eigen dari nilai
Eigen 3. Tadi kita telah memperoleh vektor eigen yang pertama 0, 1, 0, dan yang kedua 1, min 2, min 2, dan yang ketiga 1, min 1, min 1. Kemudian ini kita gabungkan akan menjadi B. 0, 1, 0, 1, min 2, min 2, 1, min 1, min 1. Jadi, P ini adalah matriks yang mendiagonalisasi matriks A. Kemudian, jika kita disuruh mencari P inverse kali A kali B, maka kita masukkan P inverse kali matriks A kali matriks B. Kemudian kita mencari P inverse terlebih dahulu dengan cara menukar matriks P dengan identitas. Kita akan mencari 0, kita menjadikan 1, jadi B1 dibalik dengan B2. Maka baris kedua diubah ke baris pertama ini. Kemudian kita akan mengenolkan 2, jadi B1 baru sama dengan B1 dikurangi B3. B1 dikurangi B3. 1 dikurangi 0, 1, min 2 dikurangi min 2, 0, min 1 dikurangi 1, 0, 0 dikurangi 0, 0, 1 dikurangi 0, 1, 0 dikurangi 1, min negatif 1. Yang baris kedua dan ketiga tetap. Kemudian kita akan mengenolkan baris yang ketiga ini, kolom kedua, dengan cara B3 baru sama dengan B3 ditambah ini 2, ditambah 2 kali B2. Baris pertama dan kedua sama, baris ketiga 0 ditambah 2 kali 0, 0, min 2 ditambah 2 kali B2, 0, min 1 dikali 2 kali B2 sama dengan 1, 0 dikali 2 kali B2, 2, 0 ditambah 2 kali B2, 0, 1 ditambah 2 kali B2, 1. Seperti ini. Ini kita akan mengubah ini menjadi 0. Mengubah ini menjadi 0, B2 baru sama dengan B2 min B3. 0 dikurangi 0, 0, 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 1, 0, 1 dikurangi 2, negatif 1, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Baris ketiga tetap. Kemudian kita telah mengubahnya identitas menjadi sebelah kiri, jadi sebelah kanan ini adalah P inverse, kita masukkan. Kemudian kita masukkan ke rumus ini yang tadi, P inverse dikali matriks A dikali P. Kita akan mengalihkan P inverse dengan matriks A dulu, menghasilkan ini. Kemudian ini kita tetapkan, kita tulis tetap. Kemudian ini hasil dari P inverse kali A, kita kalikan lagi dengan matriks B, maka menghasilkan ini. Teorema 3. Jika V1, V2 sampai dengan VK adalah vektor-vektor eigen A yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen yang berbeda lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n, maka V1, V2 sampai dengan VK adalah himpunan bebas linear. Teorema 4. Jika matriks A yang berukuran n kali n mempunyai n nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalisasi. Carilah matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Matriks A 0, 1, 0, 0, 0, 1, negatif 6, negatif 11, negatif 6. Sebelum kita melakukan diagonalisasi, kita harus mencari nilai eigen, vektor eigen, dan matriks P terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari nilai eigen dan vektor eigen dengan bentuk atau dengan rumus lambda kali matriks identitas dikurangi matriks A sama dengan 0. Lambda dikali matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dikurangi matriks A 0, 1, 0, 0, 0, 1, negatif 6, negatif 11, negatif 6. Lambda dikali 1 dikurangi 0, lambda. Lambda dikali 0 dikurangi 1, negatif 1. Lambda dikali 0 dikurangi 0, 0. Lambda dikali 0 dikurangi 0, 0. Lambda kali 1 dikurangi 0, lambda.
lambda kali 0 dikurangi 1 negatif 1, lambda kali 0 dikurangi negatif 6, 6, lambda dikali 0 dikurangi negatif 9, negatif 11, 11, lambda dikali 1 dikurangi negatif 6, lambda plus 6. Kemudian kita mencari determinan dari bentuk lambda kali rumus identitas dikurangi matriks A sama dengan 0. Determinan dari hasil ini kita tulis kembali. Lambda negatif 1, 0, 0, lambda negatif 1, 6, 11, lambda plus 6. Dua kolom yang pertama dan kedua kita tulis di belakangnya, lambda negatif 1, 0, lambda 6, 11. Kemudian kita kalikan lambda kali lambda kali lambda, lambda kuadrat dikali lambda plus 6 ditambah negatif 1 kali negatif 1 kali 6, 6, 0 kali 0 kali 11, 0 dikurangi negatif 1 kali 0 kali lambda plus 6, 0, lambda kali negatif 1 kali 11, negatif 11, tetapi karena ini kebalikannya menjadi positif, kan negatif ketemu negatif menjadi positif, menjadi plus 11 lambda, 0 kali lambda kali 6 negatif 0, lambda kuadrat kali lambda pangkat 3, lambda kuadrat plus 6, 6, lambda kuadrat dikali 6, 6 lambda kuadrat ditambah 11 lambda ditambah 6. Nah, sekarang kita akan mencari akar-akar dari persamaan ini dengan menggunakan metode Horner. Karena ini belakangnya 6, maka saya akan menggunakan nilai 2. Dan karena ini tandanya positif semua, maka saya menggunakan nilai negatif 2. Cara menentukan angka ini dari faktor angka 6. Kita akan mencoba terlebih dahulu, dan jika nanti angkanya sesuai, jika nanti nilainya sesuai, maka kita akan memakai angka tersebut. Di sini saya akan memakai negatif 2, 1, 6, 11, 6. Kita tulis di 1, 6, 11, 6. 1, kemudian plus 1 ke bawah, 1 kali negatif 2, negatif 2. 6 ditambah negatif 2, 4. 4 kali negatif 2, negatif 8. 11 ditambah negatif 8, 3. 3 kali negatif 2, negatif 6. 6 ditambah negatif 6 sama dengan 0. Karena ini 0, maka akar-akar persamaan tersebut sudah, karena ini 0, maka akar-akar persamaan tersebut sudah tepat. Kemudian kita tulis lambda ini menjadi lambda kuadrat plus 4 lambda plus 3. Nah, di sini kan lambda negatif 2 kan benar. Kemudian kita tulis faktornya di sini menjadi lambda plus 2 dikali lambda kuadrat plus 4 lambda plus 3 dari nilai ini. Lalu kita faktorkan yang ini menjadi lambda plus 2 dikali lambda plus 1 dikali lambda plus 3. Sehingga nilai-nilai eigennya lambda sama dengan negatif 2, lambda sama dengan negatif 1, dan lambda sama dengan negatif 3. Karena mempunyai 3 nilai eigen yang berbeda, yaitu lambda negatif 2, lambda negatif 1, dan lambda negatif 3, sehingga dapat didiagonalisasikan seperti yang dicontohkan pada teorema 4. Kemudian kita mencari vektor-vektor eigen atau P1, P2, P3. Jika lambda sama dengan negatif 1, kita masukkan dari sini menjadi negatif 1, 0,
0, negatif 1, negatif 1, 6, 11, lambdanya negatif 1 plus 6 menjadi 5. X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Di sini saya menggunakan persamaan pertama dan kedua. Terserah mau memakai persamaan yang keberapa. Persamaan yang pertama yaitu negatif X1, negatif X2 sama dengan 0, negatif X2 sama dengan X1. Misal, X1 sama dengan T, maka X2 sama dengan negatif T. Kemudian persamaan yang baris ketiga, 6X1 plus 11X2 plus 5X3 sama dengan 0. 5X3 sama dengan, ini saya pindah ruas menjadi negatif 6X1, negatif 11X2, 5X3, negatif 6, X1 nya T menjadi negatif 6T, negatif 11X2 menjadi negatif 11 kali X2 nya kan negatif T, menjadi plus 11T. Kemudian X3 negatif 6T plus 11T, 5T dibagi 5 sama dengan 1T atau T. Sehingga X1, X2, X3 sama dengan T, negatif T, T. T-nya kita keluarkan menjadi 1, negatif 1, 1. Atau P1-nya 1, negatif 1, 1. Untuk lambda sama dengan negatif 2, sama kita masukkan sehingga negatif 2, negatif 1, 0. 0, negatif 2, negatif 1. 6, 11, negatif 2 plus 6. Sama dengan positif 4. X1, X2, X3, 0, 0, 0. Saya tetap menggunakan persamaan pertama dan ketiga. Negatif 2, X1, negatif X2 sama dengan 0. X2 sama dengan 2, X1. Misal, X1 sama dengan T, maka X2 sama dengan negatif 2T. Kemudian untuk persamaan pada baris ketiga, 6X1 plus 11X2 plus 4X3 sama dengan 0. 4X3 sama dengan, ini saya pindah menjadi 6X1 minus 11X2. 4X3 negatif 6, X1 nya T, negatif 11X2 nya negatif 2T, negatif ketemu negatif, positif menjadi plus 22T. X3 nya sama dengan 16 per 4T sama dengan 4T. Sehingga X1, X2, X3 sama dengan T, negatif 2T, 4T, sama dengan T-nya saya keluarkan menjadi 1, negatif 2, 4, atau P2-nya sama dengan 1, negatif 2, 4. Kemudian untuk lambda sama dengan negatif 3, sama tetap kita masukkan, lambdanya menjadi negatif 3, negatif 1, 0, 0, negatif 3, negatif 1, 6, 11, 3, X1, X2, X3, 0, 0, 0. Persamaan pertama, negatif 3X1, negatif X2 sama dengan 0. Negatif X2 sama dengan 3X1. Misal, X1 sama dengan T, maka X2 sama dengan negatif T. Persamaan yang kedua yaitu pada baris ketiga, 6X1 plus 11X2 plus 3X3 sama dengan 0. 3X3, ini saya pindah ruas sama dengan negatif 6X1, negatif 11X2. 3X3 sama dengan negatif 6T, negatif ketemu negatif, positif 33T. X3 sama dengan 27 per 3T sama dengan 9T. Sehingga X1, X2, X3 sama dengan T, negatif 3, 9T. Sama dengan T-nya saya keluarkan menjadi 1, negatif 3, 9. Sehingga P3 sama dengan 1, negatif 3, negatif 9. Kemudian kita mencari matriks P mendiagonalisasi A. Matriks P kita dapat dari P1, P2, P3 tadi, sehingga 1, 1, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1, 4, 9. Kemudian kita mencari P inverse menggunakan determinan P
dengan cara sarus. Negatif 1, 1, 1, 1, 1, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 1, negatif 2, 1, 4, 9, 1, 4. 1 kali negatif 2 kali 9, negatif 18, ditambah 1 dikali negatif 3 kali 1, negatif 3, ditambah 1 dikali negatif 1 kali 4, negatif 4, dikurangi 1 kali negatif 1 kali 9, negatif 9, karena tadi dikurangi sehingga positif 9, dikurangi 1 dikali negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12, karena dikurangi menjadi 12. 1 dikali negatif 2 kali 1, negatif 2, karena dikurangi menjadi positif 2. Negatif 18, negatif 3, negatif 4, plus 9, plus 12, plus 2, sama dengan negatif 2. Sehingga determinan P sama dengan negatif 2. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai determinan P, yaitu negatif 2, maka kita bisa mendapatkan nilai P inverse, yaitu sama dengan 3, 5 per 2, 1 per 2, negatif 3, negatif 4, negatif 1, 1, 3 per 2, 1 per 2. Setelah kita ketahui P inverse-nya, maka kita masukkan pada rumus diagonalisasi, yaitu D sama dengan P inverse dikali matriks A kali matriks P. P inverse-nya 3, 5 per 2, 1 per 2, negatif 3, negatif 4, negatif 1, 1, 3 per 2, 1 per 2. Matriks A-nya 0, 1, 0, 0, 0, 1, negatif 6, negatif 11, negatif 6. P inverse matriks P-nya 1, 1, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1, 4, 9. Kemudian kita kali matriks A dan matriks P terlebih dahulu. Ini P inverse-nya kita tulis kembali 3, 5 per 2, 1 per 2, negatif 3, negatif 4, negatif 1, 1, 3 per 2, 1 per 2. Dari perkalian ini kita dapatkan 0, negatif 1, plus 2, 0, negatif 2, plus 0, 0, negatif 3, plus 0, 0 plus 1, 0 plus 0 plus 1, 0 plus 0 plus 4, 0 plus 0 plus 9, negatif 6 plus 11, negatif 6, negatif 6 plus 22, negatif 24, negatif 6 plus 33, negatif 54. Sehingga ini tetap kita tulis lagi 3, 5 per 2, 1 per 2, negatif 3, negatif 4, negatif 1, 1, 3 per 2, 1 per 2. 0, negatif 1, plus 0, negatif 1, 0, negatif 2, plus 0, negatif 2, 0, negatif 3, plus 0, negatif 3, 0 plus 0 plus 1, 1, 0 plus 0 plus 4, 4, 0 plus 0 plus 9, 9, negatif 6 plus 11, negatif 6, negatif 1, negatif 22, negatif 6 plus 22, negatif 24, 8, negatif 6 plus 33, negatif 54, negatif 27. Kemudian kita kalikan antara ini sama ini, sehingga hasilnya negatif 3 plus 5 per 2 min 1 per 2, negatif 6 plus 20 per 2, negatif 8 per 2, negatif 9 plus 4 per 2 min 27 per 2, 3 min 4 plus 1, 6 min 16 plus 8, 9 min 36 plus 27. Negatif 1 ditambah 3 per 2, negatif 1 per 2, negatif 2 ditambah 12 per 2, negatif 8 per 2, negatif 3 ditambah 27 per 2, negatif 27 per 2. Dari ini kita hasilkan nilai diagonal, yaitu negatif 1, 0, 0, 0, negatif 2, 0, 0, 0, negatif 3.